Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Sanusi. Saya dari kelas 2A Prodi Manajemen. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Structural Equation Modeling atau SEM dan Partial Least Squared atau PLS. SEM merupakan suatu metode analisis statistik multivariate. Sedangkan Partial Least Squared atau PLS adalah teknik analisis statistik multivariate prediktif yang dapat digunakan untuk menganalisis beberapa variabel endogen dan beberapa variabel eksogen sekaligus, atau bisa dikatakan adalah model struktural. Variabel endogen yaitu variabel laten yang dipengaruhi oleh variabel eksogen, sedangkan variabel eksogen adalah variabel penyebab atau variabel yang tidak didahului oleh variabel lainnya, atau bisa disebut dengan variabel pertama. PLS juga dapat digunakan untuk mengkonfirmasi teori pada hubungan antar variabel yang sudah memiliki dasar teori yang kuat, atau bisa dikatakan dengan theoretical testing. Untuk memberikan rekomendasi hubungan antar variabel yang belum memiliki dasar teori yang kuat atau disebut dengan exploratory, sehingga PLS dapat digunakan sebagai alternatif pemodelan pada persamaan struktural yang dasar teorinya masih lemah. PLS merupakan metode analisis yang powerful karena tidak harus didasarkan banyak asumsi. Tidak harus besar. PLS juga dapat digunakan pada semua skala pengukuran baik nominal, ordinal, serta interval maupun rasio. Walaupun PLS digunakan untuk mengkonfirmasi teori, tetapi juga dapat digunakan untuk menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antar variabel laten yang belum memiliki dasar teori yang kuat. Kondisi demografi dan yang terakhir adalah dapat yang formatif, artinya menganalisis variabel antar indikator itu bersifat mutualis eksklusif, tidak ada berkaitan antara satu dengan yang lain, seperti tempat tinggal, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Maksudnya seperti tempat yang kita tinggal di desa, lalu kita menempuh pendidikan tinggi di luar dari desa tersebut atau di luar dari kota tersebut. Sedangkan yang kepuasan pelanggan merupakan variabel yang bersifat reflektif. Kenapa dikatakan reflektif? Karena dari keempat contoh ini merupakan contoh yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Di dalam pemodelan PLS terbagi menjadi dua, yaitu inner model dan outer model. Di dalam pemodelan PLS yang dikatakan dengan inner model yaitu model struktural yang menghubungkan antar variabel laten. Sedangkan outer model yaitu model pengukuran yang menghubungkan indikator dengan variabel laten lainnya. Goodness of fit ada dua. Yang pertama yaitu outer model. Beberapa di antaranya yaitu ada convergent facility apabila nilai loadingnya
lebih besar dari 0,5 maka dikatakan valid. Kalau menggunakan discriminating validity apabila nilai EVA-nya lebih besar dari 0,5 maka dinyatakan valid. Sedangkan inner model digunakan Q-squared predictive relevance dengan rumus Q kuadrat sama dengan 1 minus 1 R kuadrat pertama dan 1 minus R kuadrat 2 sampai seterusnya. Model dikatakan fit apabila nilai QR-nya semakin tinggi. Kemudian dengan menguji hipotesis itu digunakan uji T apabila T hitung atau tes statistik lebih tinggi dari T table. Maka HA diterima atau jika nilai signal lebih kecil atau sama dengan 0,5. Ada pula program untuk menganalisis PLS yaitu Smart Plus, PLS Graph, VPLS, serta PLS GUI. Sekian dari penjelasan saya, dimaklumi, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.